Selamat datang lagi di channel IC Film. Jadi hari ini kita akan membahas film yang mirip seperti You Are the Apple of My Eyes, yaitu judulnya Our Times 2015. Jadi film ini adalah film asal Taiwan yang dirilis pada tanggal 13 Agustus 2015, yang disutradarai oleh Frankie Chan serta dibintangi oleh Vivian Song yang berperan sebagai True Lin atau Lin Lin, sebagai cewek yang gak begitu pintar, lusuh dan biasa aja dan akan glow up pada waktunya, ya seperti keinginan banyak cewek gitu ya. Dan satu lagi itu Darren Wang. Di sini ia berperan sebagai Tai Yu, cowok pintar yang berubah menjadi cowok pemalas dan berandalan karena sebuah alasan. Apakah itu? Ya, mari kita tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, ini adalah film yang disebut-sebut sebagai versi sudut pandang wanita dari film populer Taiwan satunya, yaitu You Are the Apple of My Eyes. Oke, sebelum kita mulai, saya akan mengingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Jadi bagi kalian yang belum menontonnya sendiri dan mau menonton sendiri, ya silakan. Cuman ini adalah konten spoiler. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan terima kasih. Oke, mari kita mulai film ini. Film dimulai dengan Lin Lin, masa depan yang sudah bekerja di sebuah kantor yang lumayan besar dan juga memiliki hubungan cinta yang sempurna, sebut Lin Lin. Di sini diperlihatkan bahwa Lin adalah seorang yang sangat pekerja keras hingga ia pun lupa ada janji dengan pacarnya yang membuat pacarnya marah terhadap dirinya. Karena hal itu, ia pun ingin pergi menghampiri pacarnya itu. Akan tetapi tiba-tiba bosnya datang dan meminta untuk menyelesaikan dokumen yang harus siap secepatnya. Dapat kita lihat bahwa sebenarnya hubungan percintaannya tidak sesempurna yang ia bayangkan dan ia sebutkan. Bahkan ia sendiri tidak merawat diri sendiri dan ia juga dibicarakan oleh teman-teman sekantornya di belakangnya. Sesampainya ia di rumah, itulah merupakan titik di mana ia jatuh. Karena hal itu, ia pun membuka kembali sebuah kotak yang merupakan kenangan masa SMA-nya dulu. Serta di dalam buku itu terdapat orang yang sangat diidolakannya, yaitu Andy Lau. Sambil mendengar lagunya, Andy Lau, Sin pun memutar kembali saat ia masih SMA dulu, di mana ia merupakan gadis culun berambut pendek dan berkacamata bulat. Lin adalah gadis culun SMA yang menghabiskan kebiasaan sehari-harinya sebagai penggemar berat Andy Lau dan cowok tampan di sekolahnya, yaitu Ouyang. Yang menarik perhatiannya, karena Ouyang merupakan cowok tampan pemain basket yang diidolakan oleh banyak orang. Suatu hari, Lin menemukan surat di dalam lacinya yang ia kira adalah surat cinta dari Ouyang. Akan tetapi, ternyata isinya adalah sebuah kutukan, layaknya zaman BlackBerry dulu ya ada nomor merah. Di situ ia pun harus menyalin surat itu dan mengirimnya ke 5 orang temannya. Jika tidak, maka bencana akan menimpanya. Karena takut, ia pun menyalin surat itu dan memberikannya kepada 3 orang yang paling ia benci, yaitu guru matematikanya yang galak dan sering bermain tangan. Ya, bukan main di bawah ya. Surat kedua diberikan kepada Tao Min Min karena gadis itu adalah gadis yang menarik perhatian Ouyang. Surat ketiga ia berikan kepada Sui Tayu karena ia adalah preman sekolah kelas kakap, di mana ia sendiri juga merupakan murid peringkat terakhir dari kelas terakhir. Udah kelas terakhir, peringkat terakhir. Di mana ia juga seorang berandalan yang suka bertarung. Di mana karena sikapnya itu, ia juga ditunjuk sebagai petugas patroli keamanan karena ditakuti oleh banyak siswa. Karena ia sempat ribut dengan Ouyang, ia memutuskan untuk memberikan Sui Tayu suratnya. Saat Sui Tayu pulang, ia pun menemukan sebuah surat di dalam tasnya yang ia kira adalah surat cinta dari gadis yang ia sukai. Siapakah? Ya, nanti kita tahu. Di situ, sewaktu ia membaca suratnya, ia ditabrak mobil yang membuat ia cedera karena itu adalah surat kutukan. Iya, sebenarnya itu omong kosong sih. Suatu hari, ada pengumuman di sekolah di mana akan ada guru BP baru dan inspeksi sekolah oleh patroli keamanan, yaitu geng Sui Tayu. Sewaktu inspeksi, mereka pun menemukan surat yang sama yang dikirimkan oleh Sui Tayu di meja Chen Xin Lin atau Lin Lin. Chen Lin Lin ya namanya. Di situ, sewaktu ingin pulang, Lin pun dicegat oleh anak buah Sui Tayu untuk menemui Sui Tayu. Di mana Sui Tayu yang sudah mengetahui kenapa Lin mengirimkan suratnya karena Ouyang. Di situ Sui Tayu pun membuat Lin menjadi pesuruhnya, di mana ia disuruh untuk mengerjakan semua PR-nya dan teman-temannya sebagai gantinya agar Ouyang tidak kenapa-napa. Ia juga disuruh untuk membeli makanan yang sangat ribet deskripsinya. Setiap hari turut seperti itu sampai Lin pun diajak bolos oleh Sui Tayu. Di mana itu merupakan kali pertamanya ia bolos. Di mana di situ mereka pun menghabiskan waktu untuk bermain sepatu roda. Dapat kita lihat Lin tidak dapat bermain sepatu roda. Sui Tayu pun berniat menjahilinya dan berhasil. Tak lama kemudian datanglah segerombol berandal yang pacarnya dipegang Sui Tayu. Di situ sempat terlibat pertarungan antara mereka.
Di situ Shutayu sempat dipukul dan kita tahu bahwa ada yang aneh dengan kepalanya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Di situ mereka pun kabur dengan alasan ada ujian sore ini. Karena kejadian itu, mereka pun dipanggil ke kepala sekolah mengenai bolosnya. Di situ guru pun memaklumi Lin karena ia tahu Lin tidak bersalah karena Shutayu yang mengajaknya. Jadi ia hanya dihukum untuk membersihkan kolam. Ya udah tahu gak salah tapi tetap aja dihukum. Dan karena sakit hati ia pun ingin bunuh diri saja. Tak lama kemudian Tayu datang dan menyelamatkannya. Sewaktu menyelamatkannya, Shutayu pun menangis tanpa memberikan penjelasan kepadanya. Ia pergi dari sana untuk membeli minuman dan mengobrol dengan Lin. Saat inilah Lin tahu bahwa Shutayu menyukai Min Min, di mana Min Min adalah seorang gadis yang menyukai Ouyang. Kan ia tahu karena membaca surat yang merupakan surat cinta dari Tayu untuk Min Min. Ya, meskipun di dalam surat itu kutipannya sangat aneh. Di situ mereka pun mulai bekerjasama untuk membuat Ouyang dan Min Min berpisah atau putus. Kemudian mereka menyanyikan lagu Putus atau Terus. Mereka pun menjalankan aksinya dan ternyata Ouyang dan Min Min bukan mempunyai anak manusia, akan tetapi anak anjing. Sewaktu selesai, sekolah Min pun dikelilingi anak buahnya Tayu, di mana Tayu datang untuk menyatakan cintanya dan ingin Min menjadi pacarnya. Akan tetapi Shutayu ditolak mentah-mentah oleh Min. Karena malu, ia pun meminta temannya untuk tutup mulut. Di situ setelah semuanya pergi, Lin menghampirinya untuk menyerah saja. Akan tetapi mereka kemudian punya ide, yaitu dengan cara mencuri anak anjing peliharaan Ouyang dan Min Min. Karena Shutayu tidak dapat merawatnya, maka ia menyerahkan kepada Lilin dan memberinya nama Andy karena ia betina. Kalau laki-laki Andi. Karena hal itu sewaktu di kelas Min Min pun sedih karena anjingnya hilang. Tak lama kemudian guru matematikanya masuk dan bertanya tentang siapa yang menulis surat untuknya, atau surat kutukan itu ya. Lin pun dilaporkan bahwa ia pelakunya. Karena Shutayu ada di sana, ia pun menggantikan posisi Lin sebagai pelaku penulis surat. Di situ Shutayu pun dimarahi oleh Pak Guru itu, dan Lin sempat mendengar bahwa sebenarnya Shutayu adalah murid yang sangat pintar dan memenangkan Olimpiade Sains berkali-kali. Ia pun tetap dapat bersekolah di sini meski tingkah lakunya begini. Itu karena masa lalunya ia adalah murid yang pintar. Karena penasaran, Lin pun mulai mencari tahu tentang Shutayu, di mana saat ini mereka berdua merasa adanya benih-benih cinta di antara mereka. Yang sebenarnya mereka berdua sendiri bingung akan hal itu. Akan tetapi dapat kita lihat sepertinya mereka benar-benar memiliki perasaan satu sama lain. Scene pun berganti di mana Lin melihat sebuah buku, di mana di buku itu memperlihatkan bahwa Ouyang adalah teman lamanya si Shutayu, di mana mereka adalah teman dekat atau sahabat. Karena hal itu, ia pun bertanya kepada Ouyang apa yang terjadi kepada Shutayu hingga ia seperti ini. Ouyang pun bercerita bahwa dulunya mereka sempat membuat taruhan, yaitu siapa yang berenang paling jauh ia menang. Akan tetapi di situ temannya tenggelam dan terbawa arus hingga tak muncul-muncul kembali. Ya, bahasa lainnya koit. Di mana temannya bernama Ayuen. Karena hal itu, Tayu merasa bersalah dan mengira semuanya karena ulahnya. Jika tidak menerima tantangan itu, maka tidak akan terjadi hal seperti itu. Tayu pun berubah menjadi Shutayu yang sekarang, yang kejam, preman, dan lain-lain. Di situ Lin pun ingin membantu Shutayu dengan cara memakai sepatu roda sampai garis yang telah ia buat, maka ia boleh membuat permintaan kepada Shutayu. Meski ia jatuh berkali-kali dan sangat sulit untuk mencapai garis itu, ia pun berhasil mencapai garis itu dan membahas mengenai tenggelamnya Ayuen dan berdirinya di kolam renang. Singkat cerita, ia pun meminta sebuah permintaan kepada Shutayu, yaitu please kembali seperti Shutayu yang dulu lagi dan jangan merasa bersalah atas kejadian dahulu karena itu bukan kesalahanmu. Sambil membayangkan masa lalunya dengan Ayuen yang ia pun mengikhlaskan kepergian Ayuen. Shutayu pun berubah keesokan harinya yang sontak membuat semua anak buahnya terkejut, termasuk guru yang bersangkutan. Suatu hari, Lin pun mempesanti dirinya untuk bertemu Shutayu, di mana Tayu sempat menggodanya bahwa ia terlihat seperti guru SMA-nya. Mereka berdua pun semakin akrab dan dekat sehingga benih-benih cinta pun semakin kuat di antara mereka. Suatu di restoran, Shutayu disamperin oleh Min Min yang membuat Lin cemburu. Akan tetapi ia tidak bisa mengungkapkan perasaannya karena mereka hanya teman saja.
Hari-hari pun telah berubah di mana Sutayu menjadi sangat rajin dan giat belajar serta semua kelas yang awalnya amburadul pun berubah menjadi lebih baik. Setelah selesai sekolah dan membeli barang, ia pun melihat poster Andy Lau di mana di situ Tayu berjanji kepadanya bahwa suatu saat ia akan membuat Andy Lau nyanyi di depan Lin. Setiap harinya mereka berdua terus bersama untuk belajar di mana hal itu membuat mereka berdua semakin menyukai satu sama lain. Akan tetapi tidak tersampaikan. Sewaktu perjalanan pulang, Tayu pun memberikan Lin gantungan kunci Andy Lau. Di situ ia juga bertanya kepada Tayu bagaimana kriteria wanita yang diinginkan lelaki. Setelah mengetahui kriterianya, ia pun meminta Tayu untuk mengajarinya skating karena Ouyang ingin mengajaknya skating. Sewaktu ia keluar dari kantor BK karena bolos kemarin. Suatu hari ia bertemu dengan wanita cantik, pacar kakaknya, di mana ia pun dibantu oleh wanita itu untuk tampil cantik. Tak lama kemudian, sewaktu di sekolah, Lin pun muncul dengan penampilan yang sangat berbeda dan sangat cantik juga imut sampai-sampai membuat Ouyang terus memandanginya. Begitu juga Sutayu. Di situ, Sutayu membantu Lin untuk memberikan es krim kepada Ouyang pada Tayu merasa cemburu akan hal itu. Tak lama kemudian, Tayu mendapat peringkat 10 besar dan guru BP pun baru sudah tiba. Di mana guru BP yang sekarang sangat kejam, mukanya ngeselin, suka fitnah, gak berotak, galak, gak punya perasaan, jelek, hidup lagi. Pakai komplit. Setelah pertemuan itu, guru BP pun mampir ke kelas Sutayu di mana di situ ia tidak percaya bahwa peringkat pertama di kelas mereka adalah Sutayu. Karena ia tahu Sutayu dalam berandalan yang susah diatur. Dan mengatakan bahwa Sutayu curang dalam ujian, makanya ia bisa mendapatkan posisi 10 besar. Teman-temannya yang tahu bahwa Sutayu tidak curang, melainkan hasil belajarnya sendiri yang sangat keras itu, pun terpaksa diam saja. Di situ karena tidak ada yang mau mengaku, maka guru BP itu pun menghukum satu kelas karena tidak mau teman-temannya terlibat. Ia pun menerima semua hukuman itu sendiri dan harus lari 50 putaran yang satu putarannya itu 400 meter. Bayangin. Berapa kilo? Di situ ia pun berhasil sudah berhasil melakukan 35 putaran. Karena merasa hal ini tidak benar, Lin pun menghampiri guru BP dan memberitahu yang sebenarnya. Tetapi guru BP tidak pernah menanggapinya dan menyuruhnya untuk pergi untuk memberikan informasi kepada Sutayu bahwa jika ia tidak bisa menyelesaikan hukuman ini, maka ada hukuman tambahan, yaitu skor 1 minggu. Hari-hari Lin pun semakin sepi karena tidak adanya Sutayu di sisinya. Karena hal itu pun Lin berniat untuk membuat semua orang di sekolah melakukan protes terhadap sekolah tentang festival yang mau dibatalkan tidak jadi dibatalkan. Di situ ia juga dibantu oleh Ouyang dan kawan-kawan, di mana singkat cerita ulahnya ketahuan oleh guru BK yang membuat ia dimarahi dan dilaporkan kepada orang tuanya. Di mana ia juga dimarahi oleh orang tuanya sesampainya ia di rumah. Tayu pun menelepon Lin, akan tetapi Lin mengatakan jangan menghubunginya selama 2 hari ke depan karena ia takut kenapa-napa. Sutayu pun langsung mengunjunginya ke rumahnya dan mengajaknya. Di situ sesampainya di sebuah tempat, Lin pun terkejut melihat indahnya tempat itu, di mana ternyata sewaktu diskors ia selalu datang ke tempat itu untuk menghiasi tempat itu, di mana tempat itu akan dijadikan mereka untuk belajar skating, yang membuat kedekatan mereka semakin parah dan jatuh cinta semakin dalam di antara mereka berdua. Keesokan harinya ada pengumuman tentang juara kelas 10 besar dari semua kelas SMA 3. Di mana singkat cerita, nama Tayu tidak disebutkan dan ranking 10 dihilangkan karena guru BP masih mengira ia curang. Dan murid berandalan tidak mungkin bisa pintar. Singkat cerita, semua orang pun mulai membantah guru BP dan orang-orang peringkat teratas pun membuat kesalahan dan melakukan protes terhadap guru BP yang dipimpin oleh Lin. Ouyang dan lain-lain pun mengikuti jejak-jejak mereka. Karena keributan tidak dapat dibendung karena kalimat Lin. Di situ kepala sekolah pun membuka suara bahwa ia akan menangani hal ini dengan baik dan festival tetap akan dilaksanakan. Mereka semua pun senang. Semenjak saat ini hubungan Ouyang dan Tayu pun kembali seperti dulu lagi dan masing-masing mereka mendapatkan pasangan yang mereka inginkan dan sempat melakukan perjalanan bersama-sama. Di
Di situ mereka berdua sama-sama cemburu melihat situasi saat itu yang seharusnya yang bersama malah terpisah, yang terpisah malah bersatu. Mereka pun menghabiskan waktu dengan bersenang-senang sampai di mana di situ mereka memainkan Truth or Dare dengan pertanyaan yang sama dan semuanya sama-sama menjawab orang yang mereka sukai ada di tempat itu saat itu. Sampai di mana Tayu bertanya kepada Min, karena sebenarnya botol itu tertuju pada Min mengenai surat berantai. Dan ternyata Min adalah orang yang melaporkan Lin kepada guru BK mengenai aksi demonya itu. Mereka berdua pun duduk sambil mengobrol tentang masa depan mereka masing-masing dan meminta Tayu agar berjanji belajar yang giat dan tidak berkelahi lagi, di mana itu disetujui oleh Tayu. Di situ sewaktu mereka berdua ternyata ada bintang jatuh di mana mereka berdua pun membuat permohonan masing-masing yang juga dilihat oleh Ouyang. Singkat cerita, setelah janji yang telah mereka buat, Tayu dihampiri oleh geng musuhnya dan terjadilah pengeroyokan yang membuat ia tidak datang ke sekolah dan selama 1 minggu. Lin pun meneleponnya akan tetapi tidak ada jawaban dari Tayu. Suatu ketika ia pun bertemu kembali dengan Tayu dengan tampang yang babak belur yang dikira Lin ia berkelahi padahal sudah janji. Padahal sebenarnya ia dikeroyok. Karena hal itu Lin pun kecewa kepadanya tanpa tahu alasan dibalik semuanya. Sejak saat itu mereka tidak pernah berbicara satu sama lain lagi. Akan tetapi hati mereka saling menentang hal itu karena masih sangat-sangat peduli terhadap satu sama lain. Buktinya, sewaktu Lin pulang, ia melihat ada sejenis poster Andilau yang diantarkan oleh anak buah Tayu, di mana ternyata Tayu sangat peduli dan mencintai dirinya. Karena hal itu, ia pun sangat senang dan keesokan harinya ia melihat Tayu dan mengajaknya ke atap untuk membicarakan tentang hadiah semalam. Di situ ia mengira Tayu mencari dirinya, akan tetapi tak lama kemudian Min datang. Yang ia cari adalah Min. Di situ hatinya sangat kacau sambil menahan rasa cemburu saat Tayu mengatakan bahwa Min mengatakan menyukai dirinya. Di situ ia pun menangis dan pura-pura bahagia sambil diguyur hujan deras. Ia pun pergi dari sana. Meski terjatuh, ia menahan Tayu agar tidak menolongnya dan tetap pergi dari sana dengan rasa sakit hati yang luar biasa. Singkat cerita, suatu saat ia mendengar sebuah berita bahwa Tayu dan Min telah putus karena Tayu akan pergi belajar ke luar negeri, di mana itu merupakan gosip saja. Di situ Lin pun mencarinya kemana-mana, tetapi tidak menemukan keberadaan Tayu. Kemudian ada berita lain, kembalinya Tayu. Kemudian ada berita lain kembali bahwa Tayu dikeluarkan karena berkelahi. Ketidakberadaan Tayu digantikan oleh Ouyang, di mana Ouyang juga memberikan buku untuk membantu Lin memasuki universitas yang ia inginkan. Karena tidak adanya Tayu lagi, ia pun kembali seperti biasanya. Ternyata ia memasuki universitas yang ia inginkan. Di situ Ouyang pun berkata bahwa saat itu Tayu memintanya untuk mengingatkan Lin mengenai kaset yang diberikan Tayu. Dan ternyata semua yang diberikan Ouyang kepada Lin adalah pemberian Tayu. Kemudian kita kembali diperlihatkan bahwa Tayu yang membaca surat Lin yang mengutuknya tertabrak mobil benar-benar kejadian. Semenjak saat itu ia pun sudah mulai menyukai Lin, yang membuatnya selalu gugup, dan saat itu ia juga sangat terpuruk karena melihat orang yang ia suka menyukai orang lain. Di saat itu juga ia mulai mengerti dan tahu bahwa ia mencintai Lin. Dan permohonan waktu itu juga berkaitan dengan Lin. Semua yang Lin sukai, kecerobohannya, semua yang ia katakan kepada Ouyang agar dapat menggantikan posisinya. Saat inilah kita tahu bahwa semenjak kecelakaan itu Tayu mengalami gumpalan darah di otaknya yang membuat geger otak, ditambah semua yang ia terima membuatnya semakin parah. Dan semuanya kembali diperlihatkan waktu ketika ia dikeroyok setelah membeli hadiah untuk Lin. Karena geng musuh mengancam akan menyakiti Lin, ia pun rela dipukuli habis-habisan, yang sebenarnya itu membuat penyakitnya semakin parah saja. Singkat cerita, Lin pun memutar kaset yang diberikan Tayu, di mana isinya mengenai tujuan mereka pada awalnya yang sebenarnya semenjak mereka dekat. Tujuan utama sudah mulai hilang karena mereka saling jatuh cinta satu sama lain. Di situ Tayu juga mengungkap perasaan sebenarnya kepada Lin dengan diiringi lagu yang ya gitu deh. Ini gue kasih cuplikannya dikit aja.
因为那时候我会知道，原来我和喜欢的那个女孩正在看一样的星空。Aquí te amo. Suatu hari di masa depan, Lin datang ke tempat yang sama kembali sambil mengenang Taeyu yang selalu ada di dalam hatinya dan pikirannya. Kemudian kita dipindahkan buku Lin di mana ternyata dari dulu ia telah menulis bahwa orang yang ia suka adalah Shui Taeyu. Keesokan harinya, ia mulai bertindak sesuka hatinya di mana tindakannya itu dianggap kekanak-kanakan oleh pacarnya. Karena ia juga stres mendengarkan ocehan, ia pun memutuskan hubungannya dengan pacarnya. Seperti biasa, ia tidak pernah mendapatkan tiket untuk menonton konser Andy Lau selama 30 tahun ini. Karena tidak dapat menonton, ia pun mampir untuk foto-foto saja. Tetapi, sewaktu ia membeli sesuatu, ia menjatuhkan gantungan kunci Andy Lau-nya. Di mana barang itu dikembalikan kepadanya oleh Andy Lau sendiri. Di situ Andy Lau juga mengajaknya untuk berfoto dan membuatnya sangat senang dan bahagia karena ini yang ia impikan. Dia juga meminta tanda tangannya dan memberikan jalur khusus agar Lin bisa menonton konsernya. Di situ Andy Lau memberikan nomor telepon stafnya yang ternyata sewaktu ia bertemu stafnya itu adalah Shui Taeyu yang dulu pernah menjanjikan dirinya mengenai Andy Lau yang akan bernyanyi di depannya. Di mana tak lama kemudian Andy membuat siaran bahwa acara ini terjadi karena temannya, di mana temannya Shui Taeyu ingin memenuhi janjinya kepada Lin. Dan lagu Chensin Ai ini, lagu ini adalah lagu yang dinamai oleh Taeyu. Keduanya pun kembali bertemu dan sangat bahagia akan apa yang terjadi saat itu. Film pun berakhir dengan sangat bahagia dengan diiringi lagu yang sangat-sangat bahagia. Banyak yang dapat kita petik dari film ini, yaitu orang yang berandal bisa jadi orang baik. Tidak semua orang jahat, tidak semua orang baik. Lebih baik kalian memilih orang yang berusaha baik daripada orang yang baik, karena belum tentu ia baik. Kita juga mempelajari bahwa semua akan grow up pada waktunya. Hal berikutnya yang kita pelajari adalah janji harus ditepati, jangan sampai diingkari. Ya, aku rasa begitu aja sih. Rangkuman film kali ini sampai di sini saja dulu. Sekian, terima kasih telah menonton rangkuman ini. Bagi yang mau request film silahkan komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share, dan terus dukung channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di channel Asih Film di video berikutnya. Dadah.